Oke, selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 74, kelas 75, dan kelas 76 SMP Negeri 1 Sipoholon. Kembali bersama Ibu di sini untuk membahas materi kita yang sudah Ibu jelaskan. Di minggu lalu sebenarnya kita di PTM sudah Ibu jelaskan ya. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari materi kita yaitu teks prosedur. Untuk itu seperti biasa Ibu minta kalian untuk tetap menonton ini materi yang Ibu jelaskan di video ini dengan baik karena waktu PTM nanti seperti yang sudah Ibu lakukan bahwa Ibu akan bertanya ulang tentang materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi jika kalian tidak mendengarkan, tidak melihat penjelasan Ibu di video ini dengan baik, kamu tidak akan bisa mengikuti materi yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu semuanya anak-anak Ibu silahkan kamu perhatikan ke monitor yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Oke, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, Ibu sudah menjelaskan itu tentang apa itu sebenarnya teks prosedur dan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa di teks prosedur itu ada bahasa larangan, ya, ada kalimat perintah seperti itu, ya. Kemarin Ibu memperkenalkan dengan ternyata memasak air itu salah satu bagian dari prosedur tahapan-tahapan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi ternyata dalam kehidupan kita ini tidak bisa terlepas dari prosedur, dari tahapan-tahapan, dari aturan-aturan, ya. Sehingga bisa disimpulkan teks prosedur itu adalah teks yang berisi atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, ya. Oke. Nah, di dalam teks prosedur kamu akan melihat nanti di situ ada yang namanya pernyataan umum, ada langkah-langkah dan juga penegasan ulang. Oke. Sebenarnya ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, tapi kemarin Ibu bertanya kepada kalian di waktu PTM, ini kalian sudah tidak tahu juga. Nah, untuk itu saat ini semuanya perhatikan buku kamu. Silakan kalian semua mengambil buku kalian, Bahasa Indonesia, dan buka buku kalian halaman 89. Halaman 89 yang berjudul, teks yang berjudul mematikan komputer dengan benar, ya. Mematikan komputer dengan benar. Nah, kali ini kita akan membahas pernyataan strukturnya, struktur teks prosedur yang ada di dalam buku ini. Ya, yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu berupa pengantar yang menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan, bahan, dan ala yang dibutuhkan. Jadi, anak-anak Ibu, ya, jadi anak-anak Ibu semuanya pernyataan umum ya, pernyataan umum yang terdapat di dalam teks ini itu di paragraf yang pertama ini. Ya, di paragraf yang pertama ini ya, setelah judul mematikan komputer dengan benar. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak, dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, itu tahapan ya seharusnya ya. Nah, jadi paragraf yang pertama ini, nah itulah yang disebut sebagai apa? Pernyataan umum. Ya, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu adalah pengantar atau paragraf yang menjelaskan pengertian atau manfaat tujuan tertentu. Nah, kalau kita perhatikan di paragraf pertama ini kan katanya begini, perlu belajar mematikan komputer secara benar agar komputer tidak cepat rusak. Ya, itu merupakan apa? Tujuan dari teks prosedur ini. Ya, itulah dia, makanya di paragraf yang pertama ini merupakan pernyataan umum. Nah, selanjutnya langkah-langkah berisi tahap-tahap yang tersusun sistematis dan kronologis. Setelah pernyataan umum ini kita perhatikan langsung ada langkah-langkahnya. Nah, kalau kita perhatikan satu ya, poin ada di sini dibuat titik satu ya.
Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Nah, itu berarti adalah langkah yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, klik menu Start. Nah, kemarin kan waktu PTM Ibu minta kalian untuk menggarisbawahi mana di sana yang kalimat perintah, ya. Jadi nanti setelah PTM kembali Ibu akan memeriksa itu ya, Nak ya. Jadi sembari juga mengoreksinya, ya. Nah, jadi poin-poin yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 poin ini, 5 tahapan ini merupakan apa? Bagian yang kedua dari struktur teks prosedur, yaitu apa? Langkah-langkah, ya, langkah-langkah untuk mematikan komputer, seperti itu. Yang ketiga itu adalah penegasan ulang, ya. Yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa ya, Bu? Penegasan ulang itu berisi penutup, penanda berakhirnya petunjuk bisa disertai dengan pengulangan tujuan membuat sesuatu tersebut. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini kita perhatikan itu ada satu kalimat yang merupakan penegasan ulang. Nah, jadi Ibu perlu menggarisbawahi kepada kalian bahwa poin yang penegasan ulang ini terkadang ini tidak ada di dalam teks prosedur. Jadi dia itu sifatnya opsional, bisa ada atau tidak ada. Opsional itu bisa ada atau tidak ada ya, Nak ya. Jadi penegasan ulang ini terkadang ada itu untuk menegaskan ulang saja. Sebenarnya fungsinya tidak terlalu besar seperti itu. Tidak ada pun penegasan ulang, sebenarnya yang paling penting itu adalah apa? Langkah-langkah. Kalau di dalam teks prosedur yang paling penting itu struktur langkah-langkah. Ya, tapi kalau kita perhatikan di contoh ini ada penegasan ulangnya ya. Selamat mematikan komputer secara benar, ya. Menegaskan kembali kepada kita bahwa mematikan komputer itu ada aturannya, ada langkah-langkahnya. Tidak boleh ketika mematikan komputer kita hanya menekan tombol off saja, on off saja ya, ataupun tombol power kalau di laptop kalian masing-masing ya, atau komputer kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ya, ini yang berhubungan dengan PR kalian kemarin ya. Ciri-ciri teks prosedur. Jadi teks prosedur itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama menggunakan pola kalimat perintah. Nah, ini dia yang Ibu katakan kemarin. Jadi pola kalimat perintah di dalam teks prosedur halaman 89 kita perhatikan di sini ada kalimat perintahnya. Iya. Dalam teks prosedur harus ada kalimat perintah ya. Karena langkah-langkah tersebut merupakan perintah dari si penulis kepada si pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi contohnya ini, ambillah segelas air. Nah, ambillah itu merupakan kata perintah. Nah, berarti meminta si pembaca untuk mengambil segelas air. Lalu tuangkan ke dalam baskom. Nah, maksudnya apa? Tuangkan air tersebut ke dalam baskom. Nah, begitu. Jadi kata ambillah dan kata tuangkan itu merupakan kata perintah, sehingga kata ambillah sampai dengan kata baskom itu merupakan apa? Kalimat perintah. Oke, itu ya Nak ya. Jadi yang kedua itu adalah menggunakan kata kerja aktif ya, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif biasanya ditandai dengan kata-kata yang berimbuhan me atau berimbuhan ber. Ya, kata kerja yang memberikan satu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram bunga, membungkus ketan. Nah, itu ya, itu merupakan kata kerja aktif ya, itu merupakan kata kerja aktif. Kalau kita perhatikan di buku di teks prosedur ini, mana yang merupakan kata kerja aktif? Mari kita amati ya. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Klik menu Start, logo Windows di pojok kiri bawah. Pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Nak, ya, di sini kalau kita perhatikan ini kalimatnya itu menggunakan kata kerja yang aktif. Sebenarnya kata tutup itu sudah merupakan kata kerja yang aktif, ya. Kemudian klik itu juga merupakan kata kerja yang aktif, ya. Tunggu juga itu merupakan kata kerja yang aktif. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi, ya, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Sebentar, Nak. Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Nah,
Jadi ciri yang selanjutnya dari teks prosedur itu adalah menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Nah, jadi sebenarnya kalau disebut dengan konjungsi itu kan adalah kata penghubung. Jadi kalau misalnya ada kalimat saya dan dia pergi ke pesta. Nah, saya dan dia, kata dan itu merupakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi di setiap bahasa itu pasti ada yang namanya konjungsi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris sering disebut conjunction. Ya, jadi kalau di dalam teks prosedur, konjungsi yang sering kita temukan itu adalah konjungsi yang mengurutkan langkah-langkah kegiatan. Ya, contohnya konjungsi yang mengarah kepada suatu kegiatan, ya urutan kegiatan yaitu kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu. Nah, coba kita perhatikan di teks ini di halaman 89, ya. Mana yang merupakan kata penghubung konjungsi yang mengurutkan kegiatan? Ya, mana? Yang ada kata-kata selanjutnya, ada kata berikutnya, ada kata kemudian, lalu, setelah itu. Yuk, semuanya diperhatikan. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Ya, belum ada di sana ya konjungsi yang mengurutkan kegiatannya. Yang ada di situ yang itu bukan merupakan konjungsi mengurutkan kegiatan. Ya, kemudian klik menu Start logo Windows di pojok kiri bawah. Nah, di situ juga belum ada yang namanya kata lalu, kemudian selanjutnya belum ada ya. Please shut down dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Ya, kita perhatikan di sana juga itu belum ada ya. Yang keempat, setelah komputer benar-benar mati, kemudian, nah ini dia sudah muncul yang namanya konjungsi yang mengurutkan kegiatan. Nah, untuk itu anak-anak Ibu, sembari menonton video ini silakan kamu garis bawahi konjungsinya ya. Silakan kamu lingkari atau kamu garis bawahi, lingkari kata kemudian ya. Kamu buat di situ adalah konjungsi, begitu ya. Kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu, nah itu juga merupakan konjungsi mengurutkan kegiatan. Nah, silakan kamu lingkari dan silakan kamu garis bawahi, ya. Jadi dari sini kita perhatikan ada dua konjungsi yang mengurutkan kegiatan dalam teks berikut, ya, yaitu kata kemudian di tahapan yang keempat dan kata setelah itu di tahapan yang kelima. Oke, silakan kamu garis bawahi dan kamu tandai ya, Nak ya. Oke. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Nak, menggunakan keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat cara yang akurat berfungsi untuk menambah. Jadi sebenarnya ini adalah keterangan waktu untuk menjelaskan detail dari rincian tahapannya. Yang biasanya tunggu beberapa saat itu juga merupakan konjungsi waktu, ya. Bukan konjungsi waktu, tapi kata keterangan waktu, ya. Kita perhatikan di situ. Nah, ketepatan di buku kalian ini hanya satu yang merupakan kata keterangan waktu, ya, yaitu di tahapan yang ketiga. Pilih shutdown dan tunggu beberapa saat. Nah, beberapa saat itu merupakan keterangan waktu untuk menyatakan rincian yang akurat dari sini. Jadi sehingga diamkan selama 5 menit. Nah, kalau ini contoh yang beberapa teks prosedur yang ada di beberapa buku ya, Nak ya. Jadi ciri dari teks prosedur itu ya silakan perhatikan. Ya, yang pertama tadi menggunakan pola kalimat perintah, yang kedua menggunakan kata kerja yang aktif, yang ketiga itu menggunakan konjungsi yang mengurutkan urutan kegiatan, ya seperti kata lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, setelah itu, ya. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu, ya beberapa saat, tunggu 5 menit, beberapa saat. Kalau dia itu resep biasanya panggang sekitar 20 menit. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan, ya. Jadi kalau di dalam teks prosedur, ya,
sering sekali itu kita menemukan yang namanya kalimat larangan, ya. Sering sekali kita menemukan yang namanya kalimat saran, ya. Jadi kalimat larangan ini sebenarnya sangat penting digunakan di dalam teks prosedur agar ketika si pembaca itu melakukan sesuatu, misalnya teks prosedur itu berupa resep, ya, misalnya seperti kemarin kita bahas yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, misalnya itu. Nah, kalau kamu menemukan ada kata-kata larangan seperti kata-kata jangan, ya, atau kata-kata sebaiknya, kata-kata hindari, kata jika tidak, kecuali jika, sebaiknya. Nah, itu merupakan kalimat larangan atau saran dari si penulis kepada pembaca. Nah, misalnya, Ibu sudah buat di sini contohnya. Ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat karena bisa membuat otot leher sakit. Nah, misalnya ini adalah cara menari tortor misalnya, ya. Cara menari tortor misalnya kan seperti ini, yang ke kanan, yang ke kiri begitu. Jangan lakukan secara cepat, jangan cepat sekali kamu gelengkan kepala karena bisa membuat otot leher sakit misalnya begitu. Jadi kata jangan di situ merupakan kalimat saran atau kalimat larangan dari si penulis kepada pembaca agar si pembaca itu paham bahwa ada detail yang harus diperhatikan di situ. Begitu kira-kira ya. Oke, nah jadi anak-anak Ibu, PR kalian ya, silakan saat ini ambil buku kalian ya. Ambil buku kalian dan buka halaman 92 ya. Tapi untuk panduan PR ini yang harus kalian perhatikan adalah materi yang terakhir ini yang Ibu jelaskan ini. Jadi poin selanjutnya dari teks prosedur itu adalah jenisnya. Kalau tadi kan kita sudah bahas apa pengertiannya ya. Oke, Ibu ulangi ya biar kalian ingat lagi ya. Oke, yang pertama tadi yang kita sudah bahas, yang dulu-dulunya ya, sudah 3 minggu ini kita bahas ya pengertiannya. Kemudian Ibu jelaskan juga strukturnya, ya ini sudah 2 kali Ibu jelaskan. Strukturnya itu ada 3, ya bagian-bagiannya itu ada 3, dari pernyataan umum, masuk ke langkah-langkah, kemudian ke penegasan ulang, ya. Kemudian juga setelah itu baru masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, ini sudah 2 kali Ibu jelaskan di video ya. Yang pertama ciri-cirinya, ya ingat ya Nak, ciri-ciri si Ani dengan si Ana pasti berbeda. Ciri-ciri ayah dengan ibu kamu pasti berbeda. Ciri-ciri kamu dengan sahabat kamu pasti berbeda. Apalagi ciri-ciri teks prosedur dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks prosedur dengan teks cerita fantasi yang sudah pernah kita bahas kemarin. Ciri-ciri teks prosedur dengan teks deskripsi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, itu berbeda ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri teks prosedur apa saja? Itu yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan konjungsi urutan kegiatan. Yang keempat menggunakan keterangan waktu rincian yang akurat. Dan yang kelima menggunakan kalimat saran atau larangan. Jadi ada 5 yang menjadi ciri khas dari apa? Teks prosedur. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian pahami itu adalah jenis dari teks prosedur itu sendiri ya. Jadi teks prosedur itu memiliki jenis-jenisnya ya. Yang pertama ya, jenis yang pertama itu adalah teks prosedur cara menggunakan sesuatu ya. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu ya. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan atau sebuah kegiatan ya. Jadi sebentar Ibu ubah sedikit ya. Ini sesuatu harusnya bukan sebuah ya. Oke, nah ini dia. Oke, suatu kegiatan. Nah, jenis yang pertama yaitu teks prosedur cara menggunakan sesuatu, yaitulah yang kita bahas kemarin. Kalau di buku kalian itu adalah cara memainkan angklung. Nah, itu berarti masuk ke dalam jenis teks prosedur yang pertama ini, yang bagian A ini.
ya, cara memainkan angklung, cara memainkan gitar, cara memainkan tagading, gendang, dan alat musik sebagainya, itu masuk ke dalam apa? A, ya, bagian yang A, yaitu teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Yang kedua, itu adalah teks prosedur cara membuat sesuatu, ya. Teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu ini biasanya itu adalah yang makanan-makanan, masakan, resep-resep yang ada bahan dan alatnya. Itu masuk ke dalam bagian dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Makanya contoh teks yang kedua di halaman 84 itu, cara membuat obat tradisional insomnia, itu masuk ke dalam apa? Jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Ya, jadi itu dia ya. Dan selanjutnya, yang ketiga, jenis yang ketiga, ya ini yang terakhir, yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ya, cara melakukan sesuatu atau suatu kegiatan. Nah, itulah masuk ke dalam contoh yang halaman 85 itu, yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, cara melakukan gerakan tari tortor ini berarti masuk ke dalam jenis teks prosedur yang masuk ke dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, itu dia nak ya. Nah, PR kalian ya, PR kalian saat ini nah adalah silakan kamu perhatikan teks yang ada di halaman 92. 92. Ya. Teks halaman 92 yang berjudul membuat batik tulis. Nah, ya, membuat batik tulis. Kemudian perhatikan lagi teks halaman 95. Ya. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar, ya. Kemudian perhatikan lagi oke, itu saja dulu. Yang membuat batik tulis dan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kira-kira ya PR-nya kamu adalah dua teks ini, yaitu teks membuat batik tulis halaman 92 dan teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar halaman 95. Kira-kira dua teks ini ya, dua contoh teks prosedur ini masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Ke jenis teks prosedur yang A kah, yang B kah, atau yang C? Ya, yang A kah, yang B kah, atau yang C? Ya, itu saja tugas kamu ya. Pilih misalnya kamu tulis di situ. Teks membuat teks 1 berjudul membuat batik tulis termasuk ke dalam jenis teks prosedur yang menggunakan sesuatu. Nah, misalnya seperti itu. Alasannya adalah, nah, kamu tulis alasannya. Kenapa? Ya, itu saja sebenarnya tugas kamu. Kamu hanya menganalisis, kamu hanya mengelompokkan dua jenis teks prosedur masuk ke mana, ya, masuk ke mana dia, masuk ke A kah dia, ke B kah, atau ke C. Kemudian kamu kemukakan alasan kamu, mengapa dia masuk ke dalam A, ya, mengapa kamu masukkan dia cara menggunakan sesuatu, ya. Itu saja yang kamu yang ibu minta untuk kalian tugas yang ibu minta untuk kalian kerjakan, ya. Nanti setelah PTM ibu akan melakukan pemeriksaan. Oke, jadi PR kamu hari ini tanggal 25 Oktober itu mengelompokkan dua jenis teks prosedur yang ada di halaman 92 sampai dengan halaman 95 tergolong ke dalam jenis teks prosedur apa dan alasannya, alasan kamu mengatakan itu sebagai jenis teks prosedur yang tergolong ke dalam jenis teks prosedur yang mana? Mengapa kamu katakan itu? Alasannya apa? Alasan kamu apa? Kira-kira begitu ya, Nak ya. Jadi itu kamu kerjakan di buku bahasa Indonesia kamu. Tidak perlu kamu foto karena itu akan Ibu periksa langsung ketika PTM nanti. Tidak perlu kamu foto atau kamu kirim ke WA Ibu, tapi Ibu akan melakukan pemeriksaan nanti ya waktu PTM. Oke? Jadi PR kamu hari ini kelompokkan jenis teks prosedur halaman 92 sampai dengan halaman 95. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua
dapat mengerti penjelasan Ibu dari video ini. Tolong jangan ada yang skip, tolong jangan ada yang melewatkan rekaman penjelasan Ibu di video ini. Oke, terima kasih semuanya. Ingat sekali lagi kerjakan PR-nya seperti biasa. Kemarin yang tidak mengerjakan PR, Ibu sudah berikan sanksi kan? Ibu harap itu adalah teguran bagi kalian agar kalian jera untuk tidak mengerjakan yang namanya untuk tidak lalai mengerjakan tugas-tugas kamu atau PR kamu. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Stay healthy, tetap sehat dan tetap semangat semuanya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat semuanya. God bless you. Bye-bye.